Karena kata dia tidak ada damai dulunya itu mau salaman sama abang aja nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah pada malam ini abang beserta adik, abang juga Sandi Tumiwa, dan abang ada undangan resmi dari Kanjeng Heri, sarjana hukum, master hukum. Beliau buka kantor baru di daerah Condet. Ya, mudah-mudahan kantor lawyer ini maju, sukses, berkah. Amin. Dan juga Kanjeng Heri selalu diberikan kesehatan. Amin. Karena beliau orang baik, suka menolong sesama manusia dalam hal hukum dan lain-lain. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabul. Oke, Ya. Bang Haji. Ya. Terkait persoalan dengan pesulap merah seperti apa sampai saat ini? Ya. Alhamdulillah dari Surabaya, dari Jawa Timur, ya alhamdulillah sedang berjalan saksi-saksi ya dari TPHDI Jawa Timur. Ya. Untuk Polres Selatan kemarin pesulap merah masnya sudah dipanggil kan? Ya. Karena dia mengatakan bahwa dia tidak pernah ada panggilan, ya kan, tidak ada panggilan polisi. Sombong ya. Membuat laporan-laporan tapi tidak ada yang memanggil. Dan alhamdulillah dengan berkahnya sholawat ya dan berkahnya ayat Allah, alhamdulillah Allah kabulkan dia dipanggil. Amin. Ya kan, itu bukti. Ya. Dengan kesombongan dia ucapannya, maka Allah buktikan. Ya, lalu di Polres Selatan mengatakan bahwa abang ini dukun tua, gondrong, dan penakut. Mungkin takut katanya. Jadi yang melaporkan muridnya. Ya, padahal demi Allah, abang tidak suruh murid abang untuk melapor. Ini biar tahu nih, ya abang udah bersumpah. Tapi murid abang yang minta sendiri dengan pengacara Koboy, Bang Firdaus, gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya, ya memang terserah. Ya, kira berjalan kan? Ya. Nah ini ada kabar gembira, Jumat besok ada panggilan Ketua Umum TPHDI dari Jawa Timur akan datang, tapi beliau nggak bisa datang Jumat, mungkin datangnya Senin. Ya karena beliau ada rapat penting di Bandung. Nah lalu untuk di Polda, alhamdulillah tadi abang mau lapor di Mabes Polri, ya kan? Terus kita tanya juga dengan cybercrime dan lain-lain, ya diduga, insya Allah, diduga pencemaran nama baik ini masuk deliknya cybercrime ya, makanya dilanjutkan ke Polda. Jadi di Polda, alhamdulillah laporan polisi sudah ada, tinggal tunggu pemanggilannya lagi. Begitu. Dan itu baru dari Kang Rituan. Iya. Saya loh. Abang ternyata juga mau ngelaporin? Udah Oh udah. di Jaksel. Prosesnya seperti apa? Lagi nunggu karena kita sudah limpahkan kepada lawyer saya, Kanda Firdaus, gitu. Jadi saya juga menunggu. Gitu. Jadi itulah arti dari perbuatan yang namanya kesombongan, ya kan? Banyak menyakiti banyak orang. Jadi ya kita tinggal menunggu aja impactnya dari sebab akibat yang diperbuat oleh dia, gitu loh. Banyak kalau orang yang udah gedek banget kemarin-kemarin, cuman masih Tahan-tahan. supaya dia tujuannya apa? Pertama, minta maaf. Selebihnya itu nanti tergantung dari pelapor-pelapor lain kan gitu. Ya. Seperti apa sama dianya. Tapi secara personal belum ada permintaan maaf baik ke Bang Haji maupun ke Bang Sandi? Oh tidak ada. Tidak ada, belum ada. Itulah. Dan antara komunikasi kuasa hukum dengan kuasa hukum juga tidak ada, belum ada ya. Karena makanya dibilang abang takut itu, makanya abang laporkan di Polda. Ya, laporan di Polda atas nama TPHDI. Gitu ya. Jadi pelapor abang langsung. Ya, kemarin itu semua pelengkapan dari surat-surat semua, bukti-bukti sudah
sudah komplit lah. Insya Allah Polda Metro Jaya ini bisa memanggil kita semua ya, dan kita secara profesional ya, mudah-mudahan tetap berjalan. Imbasnya apa sih Bang Haji? Imbasnya begini, imbas dari itu banyak ya, jadi tidak seluruh Indonesia ya, istilahnya ada 5 juta yang suka dengan Marcel, yang 5 juta juga tidak suka dengan Marcel ya. Ada yang dia diam saja yang tidak suka, ada yang masa bodoh, ada yang turun tangan, ada yang membantu ya. Jadi dampaknya itu sangat besar ya, istilahnya seperti gini, kita lagi dagang durian nih, terus dilemparin kotoran ya kan, ya durian ini laku nggak laku, itu nasib. Nah akhirnya durian itu dibersihkan dulu baru bisa dijual lagi. Sama juga sekarang dengan imbas ucapan-ucapan Marcel yang mengatakan dukun, dukun kalau nggak nipu cabul, berkedok agama. Wah itu sudah bisa nanti agama-agama yang lain banyak yang tidak suka juga jadinya. Dan ibu bapaknya yang dari dukun dulunya bagaimana sampai sekarang, kalau di Ambon itu masih banyak dukun-dukunnya mengobati. Di NTT, Flores, di Banten, Surabaya, Kalimantan masih ada. Nah ucapannya itulah, coba pakai adab, pakai sopan santun, pakai akhlak. Gak mau nantang duel gitu Bang Haji? Hah? Gak mau nantang duel? Dipancing ya. Jangan. Nantang duel kan jangan sama Abah, ya kan? Kan sama Habib Jindan. Nah sekarang nggak ada kabarnya sama Habib Jindan, kan ada kabar ya? Kabar duel itu nggak ada Bang Haji? Belum ada Kalau kabar sama lagi. Abah mah itu kan 1 menit juga selesai. Jangan ke situ deh, jangan Nah, jendalnya. Jadi kita gini aja, buat apa sih pakai otak? Ya. Kita pakai otak dong. Betul. Pakai intelijensi, pakai otak kita bermain, kita lapor yuk, ayo kita lapor. Ini negara hukum. Bisa aja Abang turunin ke Polda untuk demo 100 orang, 200 orang bisa kok. Demi Allah bisa. Atau nyerang rumah dia bisa. Kenapa nggak bisa? Tapi buat apa? Level. Nggak ada pentingnya kalau begitu, dan nggak bagus gitu loh. Nggak level ya? Nggak level. Tapi ada perkembangan nggak sih terkait proses hukumnya Bang Haji? Maksudnya Ada dong. dalam konteks apakah besar kemungkinan dia akan jadi tersangka gitu? Insya Allah Allah Maha tahu, Allah Maha hebat, kita buktikan saja. Dan saya dari belakang selalu memantau. Jadi Koordinasi. yang turun Abang ini mewakili Parlemen Indonesia, mewakili karena kan jauh-jauh, ada yang mau datang dari Surabaya, ada yang mau datang dari Madura, dari NTT, Kupang, Ambon, dari Banten, dari Kalimantan. Bilang jangan dulu, biar Abang aja mewakili, itu aja ya kan. Insyaallah ya, kita demi Allah, Abang pribadi tidak akan pernah takut dengan siapapun kecuali dengan Allah dan Rasulullah SAW. Selama kita benar, maju. Oke, Itu. Bang Sandi, dari segi dunia entertain bisa dibilang si pesulap merah ini kan baru ya hitungannya gitu loh. Iya. Bener nggak sih etikanya seperti itu? Ya nggak bagus lah, maksudnya kan memang itu ada kekurangan di dalam dunia entertainment ya. Kayak misalnya zaman dulu kan masih ada namanya pelatihan-pelatihan kayak John Robert Powell dan lain-lain kan. Mereka kan ada namanya kepribadian. Nah itu sekarang lagi kurang, jadi akhirnya banyak orang langsung netes jadi viral terus akhirnya jadi artis. Yang penting nantangin orang gitu ya. Iya, dengan cara bagaimanapun mereka gitu kan. Karena kita ini kan sebagai yang sudah menjalani itu, udah pengalaman dari situ kan, justru awal itu saya mengingatkan supaya tidak terjadi yang seperti sekarang ini. Gitu kan. Nah sekarang terjadilah. Makanya waktu itu saya bikin di IG saya kan, di Sandi Tubia Official, paling pas bilang si Merah dipanggil, gue pikir dia keras, nggak taunya dia kertas. Maksudnya apa? Ya itu, kesombongan itu nggak bisa. Tinggal kalau orang sombong, mau itu dia artis kayak mau pejabat sekalipun, setinggi apapun dia punya power, jatuh. Pasti jatuh. Itu Allah yang maha sombong, bukan manusia. Ya mutakabir, yang sombong hanya Allah. Itu aja. Bang Haji, ada pesan buat si Merah? Untuk Marcel Pesulap Merah, mudah-mudahan kamu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita semua diberikan juga taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar dan taubat. Dan apa kekurangan kita, mari kita mengaji diri dan mengkaji diri kita dan mengaji. Ya, kita sama-sama.
Ya, kalau mau lanjut bagaimana tetap kita lanjut gitu ya, karena kata dia tidak ada damai dulunya itu mau salaman sama abang aja nggak mau kan gitu ya kan, ya udah kita lanjut aja, kita lihat di pengadilan atau di mana. Dan saya kan bisa lihat kan sebagai seorang artis pun melihat nggak ada yang namanya tawadu, kerendahan hati atau adab kepada yang lebih tua. Lebih artisnya lebih duluan lagi ya. Nggak usah ngomong 2003 artis lah, maksudnya dia lebih pengalaman, lebih tua demi lain-lain, nggak usah lihat dari sisi artisnya. Kayak gitu aja udah kurang bagus. Kita di Asosiasi Artis Indonesia ya. Nah, dan apakah itu baik untuk dicontoh ke masyarakat? Balik lagi nih ke ngomong edukasi. Dia kan selalu bilang edukasi. Apakah Edukasi sikapnya yang mana? mengedukasi? Itu Dengan bukan- apa? Sopan santunnya kepada orang lain. Nah, berarti kan ucapannya itu mengenai edukasi itu harus dipertanyakan lagi kepada dia. Dan masyarakat kan, edukasi. saya bilang waktu itu di awal waktu saya di Banten kan, dengan semua organisasi di Banten kan yang kurang suka dan antipati dalam hal ini, ya kan, takaran orang untuk mendengarkan dari semua statement itu kan berbeda-beda, ya kan, ada kelasnya berbeda-beda. Nah kalau misalnya itu jadi bias, jadi kesannya nanti oh artis mesti begini ya, baga gila aja gitu, nggak usah hormat orang lain, akhirnya dia jadi artis. Nah, akhirnya apa, berantakan lah. Kan semuanya kan ada aturan yang tepat, ya kan, untuk apa, supaya bisa dihargain, jadi punya nilai value. Saling menghargai, saling menghormati. Kalau dia bilang minta bukti, sekarang kita lagi urusan polisi, ya Polres Selatan dan Polda. Ya jadi bukan soal bukti, santet lah, minta disantet lah, minta ini, bukan begitu. Itu nantangin lagi. Nah, Ntar kalau ada apa-apa kita disalahin, ya kan? Kita proses polisi aja dulu dengan pasal undang-undang ITE dan lain-lain, kan begitu. Oh, saya lanjutkan dulu itu. dari sisi gitu. sebagai entertainment ya atau artis, ya dia punya kerendahan hati lah untuk nyamperin. Dari sopan santun juga kan beliau lebih pengalaman, lebih tua, lebih ini, harusnya kan ya kontak terus samperin, paling nggak ada yang namanya rendah hati, minta maaf, that's it, ya kan. Balik lagi nanti ke hatinya ke akan dari Tuhan ya. Ya saya juga balik lagi kepada kuasa hukum nantinya. Balik lagi ke situ. Nah, ini kan udah jadi jelimet banget nih. Udah jelimet banget kan, kenapa? Apa yang dia perbuat, impactnya sebab akibatnya terjadi sekarang ini. Itu. Nanam kebaikan, tumbuh kebaikan. Nanam keburukan akan tumbuh keburukan. Itu maksudnya. Tuh, ya. Terima kasih Bang Ya. Haji. Ya. Oke, itu saja. Sip. Semoga sekali lagi kita bacakan surat Fatihah untuk penutup bahwa abang saya, saudara saya, kakak saya, ya pengacara, lawyer, Kanjeng Heri, SH, MH membuka kantor baru Amin. di Condet ini. Semoga berkah, sukses, beliau sepanjang umur, sehat, ya. Semoga kita semua juga seperti itu. Amin ya rabbal amin. Ya. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.